Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Baik, kali ini saya sebagai moderator akan mempresentasikan sebuah materi kuliah yaitu kuantitas, satuan, dan definisi. Sebelumnya, angka lebih baiknya kita perkenalkan diri dulu. Saya sendiri Rakel Febrian sebagai selaku moderator. Saya Sastri Afrina. Saya Tarisa Ramadhani. Saya Nashwa Aldira. Dan saya Salvina Yunanda. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya untuk Kak Sastri, dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Baiklah, saya Sastri Afrina. Saya akan menjelaskan tentang besaran dan satuan. Pada tahun 1974, Komite Internasional untuk Timbangan dan Ukuran menetapkan Sistem Satuan Internasional atau SI untuk menyeragamkan penggunaan satuan dalam dunia ilmiah. Sistem SI ini dirancang untuk menggantikan berbagai sistem satuan lama yang berbeda-beda antar negara dan cenderung bersifat nasionalistik. Pada awalnya, perpindahan ke sistem SI memang tidak langsung diterima karena banyak negara yang merasa bangga dengan satuannya sendiri atau menganggap satuan lama lebih praktis. Namun sekarang hampir seluruh publikasi ilmiah, termasuk yang berkaitan dengan radiasi, menggunakan sistem SI karena lebih standar dan mudah dipahami secara global. Dalam sistem SI, satuan dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama itu ada satuan dasar. Satuan dasar ini adalah satuan pokok yang tidak diturunkan dari satuan lainnya. Contohnya, kilogram itu untuk massa, meter untuk panjang, detik untuk waktu, ampere untuk arus listrik. Yang kedua itu ada satuan turunan. Satuan turunan diperoleh dari kombinasi satuan dasar. Contohnya, kecepatan adalah hasil dari jarak dibagi waktu sehingga satuannya menjadi meter per detik. Yang ketiga itu ada satuan khusus. Satuan ini digunakan untuk kuantitas tertentu yang penting dalam ilmu pengetahuan dan meskipun bukan satuan dasar, tetap disesuaikan dengan sistem SI. Contohnya Newton untuk gaya, Joule untuk energi, Hertz untuk frekuensi, Watt untuk daya, Gray untuk dosis radiasi, dan Becquerel untuk radioaktivitas. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Kak Sastri yang telah menjelaskan materi tadi. Selanjutnya pada slide keempat, saya sendiri akan menjelaskan pengukuran radiasi itu terbagi atas dua, yaitu jenis partikel fermion dan sinar X dan gamma. Untuk yang pertama terbagi dua, yaitu secara langsung atau tidak langsung. Bagaimana sih secara langsung itu? Yaitu partikel bermuatan, misalnya sebuah elektron, proton, dengan energi kinetik yang tinggi yang dapat menghasilkan ionisasi langsung melalui tabrakan. Kalau yang tidak langsung, partikel tidak bermuatan seperti neutron, foton, yang tidak mengionisasi langsung tetapi menghasilkan partikel pengion melalui interaksi dengan medium. Lanjut pada jenis kedua yaitu sinar X dan sinar gamma. Keduanya merupakan radiasi elektromagnetik yaitu foton berenergi tinggi, dapat mengionisasi medium. Perbedaan sumber, sinar X dari mesin dan sinar gamma dari sumber radioaktif. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh saudari kita Nashwa. Silakan untuk Nashwa, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, saya Nashwa Aldira akan menjelaskan tentang besaran dan satuan. Yang pertama, exposure atau X, yaitu jumlah muatan ion per satuan massa udara. Dengan rumus, X sama dengan delta Q per delta M, dan satuan yang digunakan yaitu ronsen atau R. Yang kedua ada dosis terserap atau D, yaitu energi radiasi yang diserap per satuan massa. Rumus yang digunakan yaitu D sama dengan delta ED per delta M dengan satuan Gray. Di sini 1 Gray sama dengan 100 radian. Selanjutnya, yang ketiga yaitu energi yang disalurkan atau delta ED, yaitu selisih total energi masuk dan keluar dari volume. Rumus yang digunakan yaitu delta ED sama dengan delta EE dikurang delta EL dikurang delta ER. Satuan yang digunakan yaitu Gray. Yang selanjutnya, yang keempat yaitu dosis setara HTR, yaitu menggabungkan dosis terserap DR dengan faktor radiasi WR. Rumus yang digunakan yaitu HTR sama dengan DR plus WR. Dan satuan yang digunakan yaitu
rem, radian, atau sifar, Gray. Selanjutnya yang kelima yaitu efektivitas biologi relatif atau RBE. Merupakan perbandingan efek biologis radiasi terhadap referensi, misalnya kobalt 60. Rumus yang digunakan yaitu RBE sama dengan DR per DRX. Dan efektivitas biologi relatif ini penting dalam biologi radiasi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Naso Alira. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari kita yaitu Selvina. Untuk Selvina dipersilakan. Selanjutnya besaran yang keenam yaitu valensi partikel dilambangkan dengan V besar, yaitu jumlah partikel bermuatan yang melewati luas penampang tertentu. Rumusnya yaitu V sama dengan delta N per delta A. Besaran yang ketujuh yaitu kerapatan flux partikel dilambangkan dengan V kecil, yaitu laju perubahan valensi partikel terhadap waktu dengan rumus V kecil sama dengan delta V besar per delta T. Besaran yang ke-8 yaitu valensi energi dengan lambang psi besar. Energi tanpa energi istirahat per luas penampang. Dengan rumus psi besar sama dengan delta EF per delta A. Besaran yang ke-9 yaitu kerapatan flux energi dengan lambang psi, yaitu laju perubahan valensi energi terhadap waktu dengan rumus psi sama dengan delta psi besar per delta T. Next. Besaran yang ke-10 yaitu kerma adalah energi kinetik partikel bermuatan yang ditransfer ke medium dengan rumus K sama dengan delta IK per delta M. Untuk kerma ini penting untuk pengukuran energi yang awal diberikan oleh radiasi. Besaran yang ke-11 yaitu transfer energi linear atau LET adalah energi yang ditransfer partikel per satuan panjang lintasan dengan rumus DEDL berkaitan dengan daya henti dan dimensi merupakan energi dan energi perpanjang. Besaran yang ke-12 yaitu keseimbangan partikel bermuatan atau CPE, yaitu kondisi saat partikel masuk sama dengan kondisi saat partikel keluar dalam volume kecil. Jika CPE tercapai, dosis D sama dengan kerma. Penting untuk akurasi dalam pengukuran dosis. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Selvina. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh saudari kita Kak Tarisa. Untuk Kak Tarisa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Tarisa Ramadhani akan menjelaskan tentang pengukuran radioaktif. Yang pertama yaitu konstanta peluruhan atau lambangnya adalah lambda. Konstanta peluruhan ini dari suatu nuklida radioaktif pada kondisi energi dP didefinisikan sebagai rasio D, di mana dP merupakan probabilitas terjadinya transisi nuklir, sedangkan dt-nya adalah waktu. Dapat dituliskan rumusnya yaitu lambda sama dengan dP per dt. Dimensi yang dipakai pada konstanta peluruhan ini adalah T sama T pangkat min 1. Adapun hubungan konstanta peluruhan dengan waktu paruh bisa dirumuskan menjadi waktu paruh sama dengan ln 2 per lambda. Selanjutnya adalah aktivitas. Aktivitas mempresentasikan jumlah disintegrasi persatuan waktu dengan dimensi T pangkat min 1. Di mana rumusnya adalah A sama dengan min dN per dt sama dengan lambda per N. Di mana satuan standar internasionalnya adalah Becquerel sama dengan 1 disintegrasi per detik. Dan satuan lamanya adalah Curie, yaitu bernilai 3,7 kali 10 pangkat min 10 pangkat 10 disintegrasi per detik. Next. Adapun dapat diberi kesimpulan pada bab kuantitas, satuan, dan definisi ini dapat diberi kesimpulan yang pertama terdapat 4 unit dasar standar internasional, yaitu kilogram, meter, detik, dan ampere. Yaitu juga terdapat satuan turunan, yaitu meter per sekon, joule, dan lain-lain. Dalam radiologi pun digunakan satuan khusus seperti Gray, adalah satuan dosis serapan, Sifar adalah satuan dosis ekuivalen, Becker adalah satuan dari aktivitas, dan elektron volt adalah satuan dari energi. Dapat juga ditarik kesimpulan pentingnya pengukuran radiasi, yaitu mendukung keselamatan dan berguna juga pada kesehatan
pada ketenagakerjaan medis. Selanjutnya, membantu memahami efek biologis dari paparan radiasi. Dan yang terakhir, menjadi dasar penting dalam ilmu pengetahuan dan aplikasi sehari-hari. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Kak Tarisa. Berikut adalah beberapa referensi yang kita ambil untuk materi kali ini. Next. Baik, terima kasih setelah menonton video ini. Saya sebagai selaku moderator minta maaf jika ada kata-kata yang salah atau sebuah materi yang kurang lengkap. Kami semua minta maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.